Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Gibral, mahasiswa pendidikan Dr. Miftah Syahpola. Hari ini saya akan mempraktekkan skill keterampilan anamnesis kelainan endokrin dan juga pemeriksaan fisik kelenjar di leher. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dr. Khalid Gibral, dokter yang bertugas hari ini. Sebelum mengetahui keluhan dari Bapak, terlebih dahulu saya ingin menanyakan identitas Bapak ya Pak. Baik. Namanya siapa ya Pak? Nama saya Muhammad Hani Rizky. Muhammad Hani ya Pak. Bapak Hani ya. Bapak umurnya berapa? Umur saya 30 tahun. 20 ya. Pekerjaan Bapak? Pekerjaan saya sebagai salah satu pengusaha. Pengusaha ya Pak. Kalau boleh saya tahu di bidang apa Pak? Saya bekerja di bidang pembuatan gigi palsu. Oh, ahli gigi ya Pak. Betul. Bapak, kalau boleh saya tahu alamatnya di mana Pak? Saya tinggal di daerah Pangong. Pangong ya Pak. Baik, Bapak ada keluhan apa ya Pak? Jadi belakangan ini saya merasakan bengkak di daerah sini, Pak. Oh, di bagian ini ya. Bengkak ya. Ya, itu bengkak udah dari kapan Pak munculnya? Udah sekitar seminggu yang lalu, Pak. Seminggu yang lalu ya. Bapak ada keluhan lainnya? Enggak, itu aja. Ya. Ada nggak hal-hal yang memperberat keluhan Bapak ini? Biasanya kalau saya minum air dingin terasa lebih sakit atau lebih nyeri. Oh, minum air dingin ya. Yang biasa memperingan gejala ini ada nggak Pak yang biasa Bapak lakuin? Oh, ada. Biasanya saya minum air hangat terasa lebih sakitnya itu tidak terlalu terasa. Kalau minum air hangat. Sebelumnya apa ada keluarga yang pernah mendapat gejala seperti Bapak? Sepertinya tidak ada. Tidak ada ya Pak. Sebelum ada keluhan ini Bapak pernah merasakan keluhan yang sama dulu? Sebelumnya belum pernah. Belum pernah Pak. Baik, sebelum ke tempat saya Bapak udah pernah minum obat sendiri atau ke apotek? Belum pernah. Belum pernah ya. Biasanya Bapak suka begadang atau tidak Pak? Iya, sebelum penyakit ini saya sering begadang, pola tidur saya tidak teratur. Tidur tidak teratur Pak, tapi setelah ada gejala gimana Pak? Setelah gejala saya merasakan sakit, saya memperbaiki pola tidur saya agar lebih cepat. Baik, setelah mendengarkan keluhan Bapak, saya ingin mengonfirmasi Bapak. Bapak Hani ya, umur 30 tahun, Bapak bekerja sebagai ahli gigi. Alamat Bapak di Pangong Bapak. Keluhan Bapak bengkak di bagian ini ya Pak, di bawah rahang ya. Betul. Kemudian sudah sekitar seminggu ya Pak. Benar. Ada keluhan lain, Bapak biasanya minum dingin yang membuat tambah sakit gejalanya Pak. Betul. Bapak biasanya minum air hangat sama istirahat ya Pak. Keluhan ini belum pernah terjadi sebelumnya, keluarga juga nggak ada yang punya keluhan yang sama. Betul. Bapak juga belum pernah mengambil obat di apotek atau di puskesmas. Bapak pola tidur agak terganggu sebelum adanya gejala ini Pak. Benar. Baik, setelah mengetahui keluhan dari Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak. Baik. Pemeriksaan ini tidak menimbulkan rasa sakit dan juga tidak menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Tapi jika Bapak merasakan ketidaknyamanan atau rasa sakit, Bapak bisa memberitahukan kepada saya. Baik. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi pada bagian kelenjar getah bening. Sebelum melakukan pemeriksaan telah dilakukan cuci tangan 6 langkah menurut WHO.
kita meminta izin kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan. Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kepada Bapak. Baik. Kemudian kita melakukan pemeriksaan palpasi pada bagian kelenjar getah bening yang dimulai pada bagian preaurikular, kemudian pada bagian posterior aurikular, kemudian ke bagian oksipital pada bagian belakang, kemudian pada bagian tonsilar, pada bagian parotis, kemudian pada bagian submandibular, kemudian pada bagian superficial cervical, deep cervical, kemudian pada bagian posterior cervical, kemudian pada bagian submental, dan terakhir pada bagian supraclavikular. Kemudian setelah dilakukan palpasi kelenjar getah bening dari bagian anterior, kita menilai bentuknya, bisa kita ukur. Kemudian ukuran, bentuknya bulat ataupun lonjong. Kemudian konsistensinya kenyal ataupun keras. Kemudian apakah ada perlekatan? Jika ada perlekatan, bisa kita gerak-gerakkan seperti ini. Kemudian kita tentukan lokasi pembengkakannya di bagian mana. Kemudian kita melakukan pemeriksaan palpasi kelenjar getah bening dari bagian posterior. Kita memeriksa pada bagian-bagian yang sama, tetapi dari dokter berdiri di belakang pasien pada bagian preaurikular, kemudian pada bagian posterior aurikular, kemudian pada bagian oksipital, kemudian pada bagian tonsilar, bagian parotis, bagian submandibular, submental, kemudian ke bagian superficial cervical, bagian deep cervical, kemudian pada bagian posterior cervical, dan juga kemudian yang terakhir pada bagian supraclavikular. Setelah melakukan pemeriksaan, juga kita nilai bentuknya bulat ataupun lonjong, kemudian ukurannya kita bisa mengukur, kemudian kita nilai konsistensinya kenyal ataupun keras, kemudian kita nilai apakah ada perlekatan. Jika ada, kita gerakkan seperti ini, kemudian kita tentukan lokasinya di bagian mana. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan palpasi kelenjar tiroid dari bagian anterior. Kita minta pasien untuk memfleksikan kepalanya, maaf ya Pak, ke arah kanan, untuk merelaksasikan musculus sternocleidomastoideus. Kemudian kita meletakkan tangan pada bagian laring, kemudian kita geser ke arah kanan. Kemudian tangan kiri kita menyentuh pada posisi kelenjar tiroid. Kemudian kita minta pasien untuk menelan. Tolong menelan, Pak. Kemudian kita menilai apakah ada pembengkakan pada bagian kelenjar tiroid atau tidak. Kemudian kita minta pasien untuk memiringkan kepala ke arah kiri. Maaf ya Pak. Dan kita ulangi dengan cara yang sama. Kita taruh tangan kiri pada bagian leher kanan pasien, kemudian tangan kanan pada bagian kelenjar tiroid sebelah kiri, kemudian kita geser laring sedikit ke arah kiri. Kita minta pasien untuk menelan. Jangan menelan, Pak.
Baik, kemudian kita nilai apakah ada pembengkakan pada kelenjar tiroid atau tidak. Kemudian untuk palpasi kelenjar tiroid dari bagian posterior, kita juga meminta pasien untuk menghadap ke arah kanan. Kita fleksikan sedikit kepala pasien. Maaf ya Pak. Tujuannya untuk merelaksasikan musculus sternocleidomastoideus. Kemudian tangan kanan menyentuh pada bagian kanan leher pasien. Kemudian tangan kiri juga pada bagian kiri pasien. Kemudian tangan kiri mendorong sedikit laring ke arah kanan. Kemudian tangan kanan menahan pada bagian lobus kanan tiroid. Kemudian pasien diminta untuk menelan. Silakan menelan, Pak. Kita menilai apakah ada pembengkakan atau tidak. Kemudian kita ulangi pemeriksaan, tapi kali ini pada ke arah kiri. Pak bisa tolong melihat ke arah kiri. Dan kepala pasien tetap seperti posisi tadi. Kemudian tangan kanan menyentuh pada bagian kanan, kemudian tangan kiri pada bagian lobus kiri tiroid. Kita menggeser laring pasien ke arah kiri, kemudian tangan kiri menahan pada lobus kiri tiroid. Kita minta pasien untuk menelan. Silakan menelan, Pak. Kemudian kita menilai apakah ada pembengkakan pada kelenjar tiroid atau tidak. Baik Bapak, pemeriksaan pada Bapak telah selesai dilakukan. Kemudian untuk memperkuat diagnosis, kita perlu melakukan beberapa pemeriksaan fisik lanjutan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Demikian telah dipraktekkan keterampilan skill anamnesis kelainan endokrin dan pemeriksaan kelenjar pada leher. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.